Ya, pagi itu rumah Bustami Hamzah dilempari bahan peledak yang diduga granat. Bisa jadi si pelaku atau oknum pelaku ingin mematok target ganda dari aksinya ini. Pertama, ingin mengadu domba antara pendukung Mualim Dekvat versus pendukung Bustami Hamzah dan Tusuk. Potensi ini memang sudah ada sejak keduanya menyatakan maju, sejalan dengan semakin menguatnya polarisasi di akar rumput. Asumsi ini dengan nyata bisa kita lihat pada berbagai laman media, baik laman media pers maupun laman media sosial. Sadar atau tidak, para pendukung masing-masing calon saling menuding dan menyindir. Sedikit saja silap atau alpa dari tingkah, perbuatan, serta gimmick dari salah satu calon langsung direspon dengan berbagai aksi bully. Saat Mualim menyampaikan sambutan misalnya usai mendaftar di KIP Aceh, pernyataan Mualim mengenai pengangguran itu dipelintir dengan berbagai rupa. Lalu selanjutnya ada beredar rekaman video Bustami Hamzah pada hari Rabu 4 September 2024 saat mengikuti tes kemampuan baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ini juga sudah beredar luas, mempertontonkan seakan-akan Bustami tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Saat tiba di depan rumah, pelaku yang dibonceng langsung melemparkan granat ke arah rumah Bustami Hamzah. Wa ma undilatin Taurah wal injilu illa min ba' Inna matala Isa indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, apa kabar Anda? Semoga saja selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Anda sehat dan sukses dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sahabat Titik Balik, beberapa hari lagi ke depan, Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 2024 akan segera dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Beberapa cabang olahraga memang sudah lebih dulu hadir dan melaksanakan pertandingan atau perlombaannya. Atas nama salah satu rakyat Aceh warga negara Indonesia, saya menyampaikan selamat datang di bumi Serabi Mekah kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dari seluruh Indonesia. Inilah Aceh, nikmatilah apa yang bisa Anda nikmati. Mulai dari makanan, suasana damai dan penuh religius. Untuk edisi kali ini, sahabat Titik Balik, saya akan sedikit mencoba mengomentari peristiwa terjadinya penggranatan di rumah Bustami Hamzah, mantan pejabat gubernur Aceh, yang sekarang juga maju sebagai salah satu calon gubernur Aceh pada kontestasi Pilgub 27 November 2024 mendatang. Sahabat Titik Balik, Senin 2 September 2024 sekira pukul 5:15 waktu Indonesia bagian Barat. Warga di Jalan Teku Cik Dipindeng 2 nomor 21 B Gampung Pineng Kecamatan Syakuala Kota Banda Aceh dikejutkan dengan satu ledakan keras. Seketika saat itu warga sekitar tersentak karena mendengar adanya ledakan tersebut. Padahal azan subuh sebagai petanda umat muslim untuk sujud menjalankan kewajiban sholat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala baru saja usai dikumandangkan dari menara Masjid Darul Falah, kampung setempat. Pagi itu pun
Alhamdulillah, dan eh, saya juga ikut melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Darul Falah. Hanya saja kehadiran saya ke masjid tidak sempat mendengar adanya ledakan. Dan suasana pagi itu di masjid kebanggaan masyarakat Kampung Pineng yang juga saya tinggal di situ, suasananya tenang-tenang saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi kasak kusuk, entah karena tidak tahu atau mengapa. Saya sendiri baru tahu 1 jam kemudian setelah beredar informasi melalui pesan WhatsApp bahwa rumah Bustami Hamzah diledakkan diduga dengan menggunakan granat. Sahabat titik balik, ya pagi itu rumah Bustami Hamzah dilempari bahan peledak yang diduga granat. Dan dari rekaman CCTV terlihat 2 orang dengan mengendarai sepeda motor melintas dan dalam hitungan detik melempar sesuatu ke dalam pagar rumah Bustami lalu kemudian meledak. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut. Polisi dari jajaran Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh tentu saja bersama dengan Brimob dan pasukan anti atau penyelidik bahan peledak langsung menyelidiki dan terjun ke lokasi setelah peristiwa ini terjadi. Begitupun hingga saat ini belum ada keterangan pasti dari aparat penyidik khususnya Polri tentang motif dan pelaku. Siapa pelaku sebenarnya, apa motif dibalik semua itu? Polisi sedang menggali, sedang menyelidiki, termasuk memanggil sejumlah saksi-saksi dan mempelajari kemungkinan-kemungkinan dari jenis bahan peledak tersebut. Namun berbagai opini atau pendapat muncul entah dari mana saja. Dan tiba-tiba bak jamur di musim hujan, beragam sosok yang mengatasnamakan dirinya atau dilabel oleh media pers sebagai pengamat dadakan kemudian berkomentar dengan isi yang beragam. Ini memang bukan peristiwa pertama, bisa disebut sebagai siklus 5 tahunan menjelang kontestasi demokrasi bertajuk Pilkada. Sebagai seorang yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, tentu saja apapun peristiwa bentuk tindakan kekerasan, apalagi menggunakan senjata api dan bahan peledak yang mengancam jiwa dan fisik orang lain, tentu saja tidak dapat kita benarkan. Apapun itu. Hanya saja hingga kini, apakah sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, apa motif dan tujuan di balik semua aksi tersebut? Belum ada jawaban. Apakah peristiwa terkini ataupun peristiwa-peristiwa sebelumnya, baik di tahun 2014, 2016, belum satupun mampu diungkap secara tuntas oleh jajaran kepolisian di Polda Aceh. Saya beri contoh, pada tanggal 16 November 2016 lalu, rumah pribadi Tarmizi Akarim, calon gubernur Aceh pada kontestasi Pilkada 2017 lalu di Jalan Todak, Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, sekira pukul 19 WIB, dihujani beberapa tembakan oleh orang tak dikenal. Sebelumnya, aksi teror juga marak terjadi. Sebagai contoh, posko milik Partai Aceh di Gampung Payalaba, Kecamatan Klub Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dibakar orang tak dikenal pada hari Kamis 6 Maret 2014 sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia di bagian barat. Kemudian kantor Dewan Pimpinan Gampung Partai Aceh di Desa Menasah Manyang, Kecamatan Muara II, Kota Lusmawe juga dibakar oleh orang tak dikenal pada Rabu 5 Maret 2013 dini hari atau sekitar pukul 4 WIB. Disusul kemudian seorang calon anggota legislatif dari Partai Nasional Aceh atau Nasdem bernama Faisal tewas ditembak orang tak dikenal di kawasan Pegunungan Genting Mancang, Gampung Tuha, Kecamatan Mekek, Kabupaten Aceh Selatan pada Minggu 2 Maret 2014. Selain itu, posko pemenangan calon legislatif yang juga dari Partai Nasdem di Gampung Kunyit Mule, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Minggu 16 Februari 2014.
Nah, itu tadi mengapa saya katakan berbagai peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi itu hingga kini juga belum terungkap tuntas. Siapa pelakunya, apa motifnya, siapa di balik atau yang bertanggung jawab dari peristiwa-peristiwa itu. Jadi saya tidak mengatakan pesimis, tapi saya juga tidak bisa langsung setuju optimis bahwa kasus ini akan mampu diungkap secara tuntas oleh aparat kepolisian di jajaran Polda Aceh. Karena itu ya kita beri waktulah untuk jajaran Polda Aceh atau Polresta Banda Aceh untuk mengungkap kasus ini. Toh dari beberapa saksi, barang bukti dan CCTV juga bisa menjadi alat bukti permukaan atau permulaan. Nah, walau serupa, tapi bolehlah saya katakan tidak sama. Sebab pilkada tahun ini diwarnai dengan perhelatan akbar insan olahraga nasional dari seluruh Indonesia yang bernama Pekan Olahraga Nasional. Bisa jadi si pelaku atau oknum pelaku ingin mematok target ganda dari aksinya ini. Pertama, ingin mengadu domba antara pendukung Mualim Dekpat versus pendukung Bustami Hamzah dan Tusuk. Potensi ini memang sudah ada sejak keduanya menyatakan maju, sejalan dengan semakin menguatnya polarisasi di akar rumput. Asumsi ini dengan nyata bisa kita lihat pada berbagai laman media, baik laman media pers maupun laman media sosial. Sadar atau tidak, para pendukung masing-masing calon saling menuding dan menyindir. Sedikit saja silap atau alpa dari tingkah, perbuatan, serta gimmick dari salah satu calon langsung direspon dengan berbagai aksi bully. Saya memberi contoh saat Mualim menyampaikan sambutan misalnya usai mendaftar di KIP Aceh. Pernyataan Mualim mengenai pengangguran itu dipelintir dengan berbagai rupa. Lalu selanjutnya ada beredar rekaman video Bustami Hamzah pada hari Rabu 4 September 2024 saat mengikuti tes kemampuan baca Al-Quran di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Ini juga sudah beredar luas, mempertontonkan seakan-akan Bustami tidak mampu untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya tidak mengambil kesimpulan dari pembacaan tersebut. Karena sejujurnya saya bukanlah qari dan saya bukanlah hafid. Termasuk saya bukanlah santri. Jadi tidak pada tempatnya saya untuk menilai apakah Bustami mampu atau tidak mampu. Tapi publik kadung melihat, mendengar karena kemampuan tes baca Al-Quran itu disiarkan secara live streaming oleh KIP Aceh. Jadi salah satunya yang saya tonton adalah Bustami tidak menutup pembacaan ayat suci Al-Qur'annya dengan sadaqallahul azim. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Itu yang agak sedikit, ya kalau boleh saya katakan saya agak sedikit terusik. Tapi sekali lagi saya tidak pada tempatnya. Lalu dalam beberapa hari belakangan ini juga beredar rekaman video seorang sahabat dekat Bustami yaitu Kausar Muhammad Yus. Sebuah video yang konon katanya direkam pada bulan Desember tahun lalu. Di mana Kausar, seorang politisi dan juga aktivis sedang berjoget ria kayaknya di salah satu tempat hiburan yang saya juga tidak tahu. Jadi sepertinya sahabat titik balik kekhawatiran saya sebelumnya bahwa akan semakin tajam terjadinya polarisasi akibat kontestasi pilkada ini, saya merasakan pelan tapi pasti satu persatu muncul. Ya, ada pihak yang mengaku sebagai kelompok pro perubahan dan anti kepada status quo. Ada juga pihak yang mengaku sebagai kelompok penyelamat perdamaian dan anti kepada pihak pro oligarki. Jadi yang selama ini disebut-sebut hanya mensejahterakan beberapa orang yang ada di sekitarnya. Lalu ada pula kelompok yang mengkampanyekan. Nah, ini menarik. Udah mulai muncul kelompok
dari beberapa intelektual muda, termasuk dari beberapa santri yang tidak sepakat dengan pencalonan Tusuk sebagai wakil gubernur Aceh. Mereka menyebut selamatkan Tusuk, menangkan Mualim. Jadi hal-hal semacam inilah yang kemudian semakin mempertajam pergesekan pada tingkat bawah atau akar rumput. Alasan mereka sederhana sekali. Tusuk sudah digiring pihak tertentu untuk masuk dalam politik praktis. Karena itu mereka khawatir Tusuk hanya akan jadi ban serap dari kekuasaan nantinya. Nah, peluang inilah yang menurut saya digunakan dengan timing yang pas oleh si pelaku atau kita sebut saja si perusak perdamaian Aceh itu dengan melakukan aksi pelemparan granat ke rumah Bustami Hamzah. Sayangnya aksi memancing gaduh ini justru tak mendapat respon dari elemen masyarakat Aceh yang memang sedang bersukacita menanti pembukaan atau pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-21 tanggal 8 hingga 20 September 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, upaya propaganda si pelaku pun untuk menyebar rasa takut kepada peserta dari seluruh Indonesia ternyata gagal sebab tak ada respon apapun. Sebagai wakil Ketua KONI Aceh saat ini dan saya juga Ketua Koordinator Atlet PON Aceh dari KONI Aceh untuk wilayah Aceh, pasca kejadian itu saya berjalan menemui sejumlah atlet dan ofisial dari beberapa provinsi yang bertanding di Aceh. Dari satu hotel ke hotel yang lain. Ada beberapa kenal, ada beberapa di antara mereka yang memang saya kenal. Terutama di beberapa cabang olahraga. Saya bertanya kepada mereka tentang situasi dan kondisi yang terjadi. Saya tidak menduga. Ternyata jawaban mereka justru tidak tahu peristiwa itu. Ada yang tahu tapi mereka tidak mau peduli dengan kejadian itu atau bahasa kasarnya tidak terpengaruh dengan hal-hal semacam itu. Mereka mengaku ingin datang ke Aceh, melihat Aceh dalam suasana yang berbeda. Kalau konflik, kalau meledak, tembak, menembak, mereka sudah tahu dari dulu Aceh adalah sebuah daerah operasi. Mereka meninggalkan itu, mereka hanya ingin menikmati kuliner, kopi, dan suasana malam yang selalu hidup 24 jam di warung-warung kopi. Ada suasana damai yang mereka nikmati, mereka bebas kemanapun. Masyarakatnya juga ramah dan tamah. Begitu kesan yang saya dapat dari beberapa kawan-kawan yang saya tanya dan saya temui. Menurut mereka, katakanlah peledakan itu adalah sebuah peristiwa biasa. Di Jakarta atau beberapa daerah lain di Indonesia Timur, khususnya Papua misalnya, kotak tembak dan peledakan memang menjadi tontonan keseharian. Sama seperti saat Aceh sedang di dalam konflik. Yang justru cerewet menurut saya, yang agak nyinyir, justru para beberapa oknum yang mengaku pengamat, pemerhati, atau aktivis elemen masyarakat sipil terkait peristiwa tadi. Ya, beberapa di antara mereka saya kenal lah rekam jejaknya. Saya pun tak elok jika menyebut siapa mereka. Pendapat mereka memang relatif subjektif dan tendensius karena terhendus menjadi pendukung salah satu calon dari Gubernur Aceh. Jadi ya sudahlah, siapapun Anda yang coba-coba memancing di air keruh atau mengeruhkan suasana di Banda Aceh saat ini dengan aksi dan perbuatan bodoh itu, menurut saya tidak akan berpengaruh bagi kami atau bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang datang ke Aceh untuk mengikuti pesta olahraga. Bagi insan olahraga, hal-hal semacam itu sudah terbiasa, tidak pernah terpengaruh. Bahkan Perang Dunia Kedua pun atau konflik pun yang namanya olahraga tetap berlangsung. Dalam olahraga tidak ada konflik, tidak ada masalah itu. Tetap aja jalan. Nah, tinggal kini menjadi tugas jajaran kepolisian Polda Aceh untuk mengungkap tuntas kasus ini dan menyeret pelakunya, siapapun dia, ke meja hukum. Harapan ini memang besar sebab ada sejumlah peristiwa sebelumnya seperti yang saya sebutkan tadi hingga kini tidak terungkap. Oleh karena itu, mari kita tunggu kinerja jajaran kepolisian dari Polda Aceh berikutnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi